Salam Cakramania Universitas Negeri Malang. UM the only one. FIK Care. Salam olahraga jaya. Oke, kami ucapkan selamat datang para peserta PKKMB Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti PKKMB tahun 2020 ini. Di awal tadi kita sudah menyaksikan video profil Fakultas Ilmu Keolahragaan yang membuat rekan-rekan semua semakin bersemangat dan semakin penasaran terkait dengan seluk-beluk Fakultas Ilmu Keolahragaan. Bersama saya Fadil yang akan memandu acara ini selama 30 menit ke depan. Pak Ketua Jurusan Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga sudah datang. Yuk, mari kita saksikan. Oke, terima kasih Pak Priyatna selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga diizinkan untuk ngobrol atau diskusi itu terkait dengan keprodian atau jurusan itu kan. Mungkin ini akan kita bicara terkait dengan profil prodi itu, profil prodinya Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kebetulan Pak Supriyatna selaku Ketua Jurusan nanti akan bukan di interview Pak, jadi nanti kita ngobrol aja terkait dengan pendidikan kepelatihan itu seperti apa itu. Pendidikan kepelatihan ini salah satu prodi baru di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu. Ya nggak baru-baru banget itu, udah beberapa tahun itu kan. Saya tahu daripada prodi yang lain kita masih termasuk prodi yang baru. Untuk sejarah berdirinya dulu seperti apa Pak Pri? Prodi pendidikan kepelatihan ini? Sesuai dengan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 86/E/0/2012 tanggal 5 Maret 2012, program studi kepelatihan olahraga itu mulai diadakan di UM, sehingga pada semester gangsal 2012-2013 kita sudah mulai penerimaan mahasiswa baru untuk jurusan pendidikan kepelatihan olahraga untuk program S1. Jadi itu angkatan pertama 2012 Pak ya, itu setelah 4 tahun Fakultas FIK berdiri gitu kan. Setelah Fakultas FIK berdiri 4 tahun baru mengajukan Prodi Pendidikan Kepelatihan itu. Berdirinya Prodi Pendidikan Kepelatihan itu mulai tahun 2012 Pak ya. Jadi mulai dari tahun itu untuk status akreditasinya bagaimana? Berdasarkan SK Ban PT nomor 38/1/BT/Atlet/S/Ban-2019, pendidikan kepelatihan olahraga UM dinyatakan terakreditasi. Berarti terakreditasi A itu mulai tahun 2019. Itu kenaikan dari status akreditasi yang sebelumnya mulai tahun 2012. Berarti target kerja berikutnya adalah mempertahankan status akreditasi tersebut gitu Pak ya. Kalau bisa sampai terakreditasi internasional. Oke, jadi memang target prodi itu untuk masing-masing prodi di universitas ini adalah terakreditasi internasional. Jadi seperti itu Pak ya. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan cita-cita prodi pendidikan kepelatihan olahraga. Pasti prodi ini punya narasi besar, terutama terkait dengan prestasi olahraga. Dengan hal tersebut, visi dari prodi pendidikan kepelatihan ini seperti apa Pak? Jadi visi dari pendidikan kepelatihan olahraga itu menjadikan program studi yang unggul dan menjadi rujukan bagi pengembangan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang kepelatihan olahraga. Oke, jadi nanti harapannya memang memiliki SDM yang terjun langsung dalam peningkatan prestasi olahraga di Indonesia. Jadi seperti itu Pak ya. Oke, melihat dari visi prodi pendidikan kepelatihan yang begitu besar dan mungkin dalam tanda kutip mulia banget untuk peningkatan prestasi, cara yang dilakukannya seperti apa dalam wujud misi itu, dalam wujud misi prodi itu? Jadi misi yang pertama itu adalah mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di bidang kepelatihan olahraga dengan
pendekatan yang berorientasi kepada siswa atau peserta didik dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan teknologi. Oke, jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman itu Pak, yang pertama ya. Yang kedua, misi kita adalah mengembangkan di bidang penelitian, sehingga temuan-temuannya menjadi kekayaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kepelajaran. Yang berikutnya adalah misi kita dari di pengabdian masyarakat, di mana berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan tentunya nanti penerapan dari bidang kepelatihan. Yang terakhir itu adalah misi yang terakhir, menerapkan tata pamo di tingkat prodi, tingkat jurusan dengan secara optimal, ya, transparan dan bertanggung jawab sehingga terjadi peningkatan yang berkelanjutan. Oke, jadi misinya memang sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi seperti itu plus penyelenggaraan tata pamong yang benar-benar harus akuntabel dan seterusnya itu Pak ya. Oke. Demi berlanjutnya kualitas kita. Oke, untuk mewujudkan visi yang sudah Bapak nyatakan di depan tadi. Oke, jadi seperti itu Pak ya untuk visi dan misi Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Ya, seperti itu. Oke, Pak Ketua Jurusan. Jadi tadi sudah dijelaskan mulai dari sejarah berdirinya Prodi Pendidikan Kepelatihan, terus visi, misi, selanjutnya adalah profil lulusannya. Jadi kalau setingkat program studi pasti akan berorientasi pada lulusan, output dari program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga tentunya itu. Jadi profil lulusan dari program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga itu sendiri seperti apa, Kak Pri? Jadi nanti keluaran dari program pendidikan kepelatihan olahraga kita itu pertama dia mampu untuk secara konsep dan secara teori dia mampu untuk menguasai tentang ilmu kepelatihan. Berikutnya sampai di situ dia akan menguasai dalam memprogram pelatihan baik itu dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Ada tambahan juga, mereka juga akan mampu menginginkan mengenai teori pertumbuhan, teori perkembangan dan pemanduan bakat. Karena itu cikal bakal dari prestasi sebetulnya. Sehingga mahasiswa diharapkan mereka mampu mencari bibit-bibit unggul. Nah, itu teori-teori tentang ilmu pertumbuhan, perkembangan dan pemanduan bakat harus dikuasai. Nah, mereka mampu. Yang berikutnya mereka mampu untuk memanage masalah klub olahraga, semua yang berkaitan dengan prestasi. Di samping itu, kita juga harus mampu nantinya menganalisis tentang prestasi, masalah-masalah prestasi olahraga yang ada. Itu kemampuan yang kita miliki, termasuk juga adalah kemampuan dalam berwirausaha, terutama di bidang olahraga dan industri olahraga. Itu profil lulusan kita itu nanti seperti itu. Oke, jadi memang profil lulusan ini cakupannya sangat luas, mulai dari hulu sampai ke hilir di bidang dia bisa terjun di olahraga prestasi, dunia pelatih, dia bisa terjun di dunia pendidikan, dia juga bisa terjun di dunia bisnis, entrepreneur gitu kan. Memang harus menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Sekarang. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang profil lulusan gitu kan. Tapi pasti ada satu keunggulan dari prodi yang Bapak pimpin saat ini. Keunggulan tersebut seperti apa Pak? Oke, jadi prodi PKO Pendidikan Kepelatihan UM kita keunggulannya adalah di pembinaan usia dini. Otomatis kita berfokus kepada kepelatihan usia dini dengan indikator atau rujukan yang menjadi indikator kita adalah pertama, lembaga kita, jurusan kita ini sering didatangi oleh lembaga lain atau prodi lain untuk studi banding ke PKO UM ya. Yang kedua, banyak dari SDM PKO yang menjadi narasumber di pembinaan usia dini, di antaranya di O2SN. Narasumber kami dijadikan SDM kami dijadikan narasumber di klub-klub olahraga di seluruh Indonesia ini tingkat nasional. Ada juga SDM kita sering dipakai dalam
tim evaluasi pemanduan bakat di Malang Raya. Salah satunya Di bawah naungan Dispora gitu Pak itu ya? di bawah Dispora. Kita sering dijadikan tim untuk menseleksi atlet-atlet Usia dini. Saya kira itu mungkin Itu keunggulannya ya. Jadi memang kita lebih fokus ke dalam pembinaan usia dini, karena memang untuk berprestasi harus dimulai dari usia dini. Jadi kita nggak mengerjakan yang elit atletnya, tapi kita memang harus fokus di pembinaan usia dininya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Jurusan atas kesempatan diskusinya, dan semoga Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga menjadi lebih baik lagi. Output dari prodi ini bisa bermanfaat bagi negara Republik Indonesia. Terima kasih dan salam olahraga. Jaya! Oke, silakan Pak Fadil. Kita bincang-bincang sebentar. Oke, terima kasih Bu. Jadi terima kasih Bu Rini. Tadi udah diizinkan ngobrol. Terus tadi juga udah ketemu sama Pak Ketua Jurusan Kepelatihan. Ya. Kita sudah ngobrol banyak terkait dengan prodi kepelatihan, keunggulannya apa, profil lulusannya bagaimana. Terus sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu selaku sekretaris jurusan, kurikulum untuk mencapai itu seperti apa? Ini agak akademis sedikit itu Bu. Jadi bagaimana nanti mempersiapkan mahasiswa prodi pendidikan kepelatihan olahraga itu menjadi sesuai dengan yang diinginkan gitu. Terima kasih Pak Fadil, berkaitan dengan profil juga yang sudah disampaikan oleh Ketua Jurusan. Memang berkaitan dengan kurikulum yang akan disiapkan sesuai dengan profil yang nantinya mahasiswa PKO itu akan jadi apa. Kurikulum di jurusan PKO tahun 2020 ini memang banyak perubahan berkaitan dengan adanya himbauan dari Menteri Mendikbud yang sekarang tentang Kampus Merdeka. Iya, Kampus Merdeka. Dari situ jurusan PKO menyiapkan kurikulum yang susunannya, struktur dari kurikulum itu sendiri terdiri dari untuk karakter, contohnya untuk agama, bahasa Indonesia itu ada 12 SKS. Kemudian untuk pendidikan, karena jurusan PKO juga ada di pendidikan, masuk ya pendidikan, kependidikan ya. Ada 8 SKS. Kemudian yang untuk keprodi, yang prodi khusus prodi PKO itu ada 92 SKS. 92 SKS. Itu sudah terdiri dari keilmuannya itu 72 ya, ditambah 15 khusus yang untuk kepelatihan. Ada lagi juga mata kuliah pilihan yang itu terdiri dari 60 SKS, tapi kita sediakan 60 SKS tapi harus diambil oleh mahasiswa itu 34 SKS. Ya, dari situ kita memang sekarang ada mata kuliah yang ada tarafnya nasional, ada 3 mata kuliah, yaitu mata kuliah yang bisa diampu oleh perguruan tinggi lain, mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Jadi bisa diambil oleh mahasiswa di luar, universitas lain gitu Bu ya? Ya, itu ada 3 mata kuliah. Yang pertama adalah metode kepelatihan olahraga. Kemudian yang kedua itu adalah kajian jurnal ilmu olahraga. Yang ketiga kewirausahaan olahraga. Itu yang nantinya bisa diambil oleh mahasiswa di luar kampus di luar ya. Universitas Negeri Malang gitu ya. Tapi jurusan juga menyediakan yang bisa diambil oleh mahasiswa di lingkungan UM sendiri, di luar prodi PKO. Bisa satu fakultas, bisa juga di luar fakultas. Itu ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan untuk bisa dipilih oleh
di luar mahasiswa. Berarti itu implementasi dari Merdeka Belajar dan kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi seperti itu Bu ya. Oke, berarti nanti prodi pendidikan ini juga menyediakan berbagai mata kuliah yang bisa diampu ke teman-teman di prodi lain ataupun bahkan di universitas lain. Dan mahasiswa pendidikan kepelatihan ini juga boleh juga ngambil dari mata kuliah prodi yang lain yang ada di dalam Universitas Negeri Malang maupun di luar Universitas Negeri Malang. Tetapi SKS tetap dibatasi. Jadi seperti itu. Oke, itu terkait dengan kurikulum. Terus yang berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan kurikulum tersebut itu di dalam proses pembelajaran, karena memang saat ini eranya sedikit berbeda gitu kan, apalagi pendidikan kepelatihan itu inputnya yang kemarin kami diskusi juga dengan Pak Ketua Jurusan, itu banyak juga atlet baik dari level daerah maupun level nasional. Itu bagaimana mengimplementasikan kurikulum itu, kendala-kendalanya kan pasti banyak tuh kalau atlet gitu kan. Itu bagaimana? Di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga di UM ini, FIK UM ini memang kami sudah berkomitmen dengan semua dosen yang ada di jurusan bahwa karena kita itu juga banyak atlet-atlet yang kuliah juga di sini, kita menyediakan beberapa model untuk pembelajaran, bisa tatap muka, juga bisa menggunakan daring. Nah, kita sekarang memang di UM ini semua jurusan harus mata kuliah itu melalui ada online, ada offline. Gitu. Tapi kalau saat ini pada saat pandemi pasti online ya, masih online semua. Jadi itu yang kami sediakan, semua perangkat pembelajarannya yang ada dinamakan di Sipejar itu. Nah, ini seluruh dosen harus menggunakan Sipejar yang sudah dikembangkan di Universitas Negeri Malang. Jadi Sipejar itu adalah LMS-nya, Learning Management System-nya milik Universitas Negeri Malang. Jadi gitu ya. Jadi nggak ada kendala untuk atlet yang ingin kuliah itu, karena paradigma zaman dahulu kalau atlet kuliah ini harus kadang-kadang melepaskan atletnya karena kesulitan izin dan sebagainya. Tapi di PKU tidak seperti itu ya. Tidak. Jadi kita memberikan peluang pada mahasiswa yang berprestasi untuk tetap melaksanakan atau meningkatkan kompetensi di bidang prestasinya. Nah, kita yang di sini menyediakan implementasi untuk pencapaian kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan para atlet itu. Jadi sama-sama bisa berjalan. Jadi prestasi non akademiknya juga tetap jalan. Ini tidak mengganggu proses perkuliahan dari mahasiswa tersebut. Oke, terima kasih Bu Rini atas penjelasannya. Ini saya tertarik dengan tadi beberapa mata kuliah spesialisasi gitu kan. Berarti pendidikan kepelatihan ini juga memfasilitasi teman-teman yang memiliki spesialisasi macam-macam gitu kan. Mungkin itu terkait dengan cabang olahraganya atau memang soft skill-nya dia itu. Itu bentuknya seperti apa Bu untuk mata kuliah spesialisasi tersebut? Ya, gini. Di struktur kurikulumnya di PKU itu memang ada yang kekhususan untuk caburan namanya. Jadi dari mulai semester 2 itu mahasiswa itu sudah harus memilih cabur apa yang diminatinya. Dan memang memiliki skill di bidang itu. Awal dia sudah memiliki skill itu. Ada 5 mata kuliah yang harus ditempuh dan itu selalu bersyarat tiap semesternya. Dari mulai tingkat dasar, kemudian lanjutan, ada kondisi fisik, kemudian ada taktik dan strategi, yang terakhir adalah program latihan. Nah, itu menjadi prasyarat untuk nanti dia akan magang. Jadi harus lulus dari 5 mata kuliah itu. Jadi kalau bersyarat ini, kalau yang pertama nggak lulus dia nggak bisa melanjutkan ke mata kuliah berikutnya. Jadi harus lulus dari mulai dasar, lanjutan, dan seterusnya tadi sampai akhirnya melakukan magang gitu kan, atau KPL istilahnya di Universitas Negeri Malang adalah KPL. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi spesialisasi tadi cukup menarik juga, dan itu mungkin buat teman-teman mahasiswa juga harus segera menentukan. Untuk teman-teman yang nggak punya latar belakang atlet,
bisa juga masuk ke sana kan gitu kan. Tapi dia harus menentukan passion saya di cabang apa gitu kan, berarti saya harus masuk ke spesialisasi apa, atau memang difasilitasi untuk teman-teman yang nggak punya, seumpama saya nggak memiliki spesialisasi yang bagus di bidang kecaburan gitu. Bisa ada namanya kepelatihan kondisi fisik. Jadi yang tidak mempunyai keahlian di cabang olahraga, dia bisa mengambil di kepelatihan kondisi fisik itu. Karena memang sekarang pelatih kondisi fisik lagi dalam tanda kutip tren gitu kan, lagi tren, dan ini pangsa pasarnya cukup bagus gitu kan, daripada kecaburan-kecaburan yang memang sudah populer kayaknya seperti itu Bu ya. Oke, terus untuk kompetensi dosennya untuk melakukan proses pembelajaran tersebut mengampu bagaimana? Jumlahnya seperti apa? Terus gini, mungkin sertifikasinya apa dan seterusnya gitu. Di dosen-dosen yang mengajar di jurusan kepelatihan olahraga memang sebagian besar adalah bekas para atlet, walaupun hanya di tingkat, ada yang di tingkat daerah, tapi ada juga yang sampai tingkat nasional. Nah, ini yang menjadi passion bagi para dosen yang ada di pendidikan kepelatihan. Dan kami di prodi ini memang inputnya tidak terlalu banyak. Jadi kita memang hanya 2 offering. Jadi dalam satu angkatan itu Bu ya? Satu angkatan itu hanya 2 offering sekitar 90 mahasiswa, karena kami memang dosennya masih 9 dosen. Nah, sekarang jumlah keseluruhan mahasiswa yang ada di jurusan PKO itu ada sejumlah 337 mahasiswa dengan 9 dosen. Itu 4 angkatan Bu ya? 4 jumlah angkatan, segitu 4 angkatan dengan jumlah dosennya 9 gitu. Dengan pasti dengan keahliannya dosen masing-masing sesuai dengan passionnya dosen gitu. Oke, terima kasih Bu Rini atas penjelasannya terkait dengan kurikulum. Tadi udah panjang lebar kurikulumnya mau seperti apa, dosennya bagaimana, sistem pembelajarannya bagaimana, termasuk memfasilitasi atlet ini yang sangat menarik gitu kan, karena banyak atlet itu yang pensiun dini karena kesibukan kuliah itu, dan ternyata PKO memfasilitasi itu dengan berbagai macam model pembelajaran yang ditawarkan oleh Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga gitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Rini selaku sekretaris jurusan. Semoga Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga tambah maju, outputnya juga semakin bagus dan bermanfaat bagi negara Indonesia, lebih luasnya seperti itu. Terima kasih Bu Rini. Kali ini kita lagi di depan Laboratorium Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kita mau berbincang sama ketuanya. Jadi ketuanya adalah beliaunya Pak Dr. Imam Haryadi MKes gitu. Nanti kita di dalam mau ngobrol-ngobrol terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh Pendidikan Kepelatihan Olahraga itu seperti apa, pemanfaatannya bagaimana, dan seterusnya. Kita mau ngobrol panjang lebar itu terkait dengan hal tersebut itu. Langsung aja kita masuk ya. Oke, Pak Imam, jadi kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Kajur dan Bu Sekretaris Jurusan terkait dengan target luaran pendidikan kepelatihan olahraga itu, dan beliaunya menyampaikan capaian lulusan itu mau seperti apa gitu. Dan sekarang saya ketemu dengan Pak Imam selaku Ketua Laboratorium Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang membawai seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Bagaimana laboratorium ini mendukung proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga? Oke, jadi mungkin terima kasih Pak Fadil. Mungkin sementara saya berikan informasi dulu tentang kondisi lab yang dimiliki oleh PKO. Nah, itu nanti baru seperti apa, nanti biar ada gambaran lab-lab pendukung kegiatan kemahasiswaan di PKO seperti apa. Nah, lab-lab ini yang paling besar misalnya kita punya stadion include dengan atletik, kemudian juga lab fitness ya seperti background di sini ini ya. Seperti Anda lihat di sini. Kemudian juga tidak hanya ini aja, di ruang sebelah
itu juga ada lab khusus untuk tes pengukuran, ya. Kemudian juga kita ada lab massage, lab aerobik, kemudian juga ada kolam renang yang kita miliki, dan fasilitas lain seperti bola voli, lapangan bola voli, pentang, kriket dan seterusnya itu sudah kita miliki seperti ini. Dan kita menamakan lab kita ini namanya Performance Laboratorium yang kita kenal selama ini untuk memajukan kegiatan mahasiswa yang ada di PKU ini. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan fasilitas yang dimiliki yang di bawah naungan lab pendidikan kepelatihan itu. Sebenarnya itu di luar pakemnya gitu. Kalau yang selama ini lab itu yang dinamakan lab adalah laboratorium untuk teman-teman di MIPA dan seterusnya. Tapi tadi Pak Imam menjelaskan bahwa lapangan ini juga masuk kategori laboratorium itu dalam konteks kepelatihan olahraga itu. Terkait dengan hal tersebut, kegiatan mahasiswa yang diwadahi oleh laboratorium tersebut itu bentuknya seperti apa Pak Imam? Baik, tadi di depan sudah saya berikan gambaran kondisi lab yang dimiliki oleh PKO. Ya, sekarang bagaimana implementasinya untuk perkuliahan. Nah, jadi PKO ini adalah outputnya adalah pelatih yang utama. Outputnya pelatih. Nah, semua yang saya sebutkan tadi, prasarana yang saya sebutkan, semuanya adalah mendukung untuk kepelatihan lulus. Masa PKO lulus jadi pelatih itu sudah dibekali dengan berbagai ilmuwan yang didukung oleh lab-lab yang sudah kami sediakan ini. Dan kebetulan tidak hanya pembelajaran di kelas atau di lingkup UM, tetapi PKO sudah menjajaki di dunia luar. Artinya kerjasama dengan lembaga lain yang terkait dengan atlet, pembinaan atlet seperti yang Koni Batu juga sudah, Koni Kabupaten dalam hal pengetesan atlet. Dan yang terakhir malah atlet dari Papua yang kita tes itu juga kita laksanakan tes di sini. Jadi di sini adalah tempat untuk pembelajaran adik-adik mahasiswa, termasuk juga implementasi dengan pihak luar yang bekerja sama dengan PKO. Nah, selanjutnya juga dengan adanya sarana prasarana ini diharapkan nanti mahasiswa itu lulus di sini sudah memiliki bekal yang cukup, sehingga mereka andaikan dimanfaatkan oleh organisasi olahraga tertentu, mereka sudah siap dengan dukungan fasilitas yang begitu lengkap yang seperti yang saya sebutkan seperti tadi. Pendidikan kepelatihan olahraga itu merupakan wadah mahasiswa untuk menjadi pelatih. Itu sebenarnya dalam konteks makna harfiahnya seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga atlet itu masuk ke dalam prodi pendidikan kepelatihan olahraga itu. Apakah lab itu juga memfasilitasi atlet untuk melakukan latihan dan proses pembinaannya bagaimana di dalam prodi pendidikan kepelatihan olahraga? Tentunya dalam konteks para atlet gitu. Baik, terima kasih Pak Matil. Jadi untuk proses pembinaan untuk menuju prestasi, karena kita jurusan pendidikan kepelatihan, tentu institusi mewadahi mahasiswa yang ingin masuk di PKO ini juga untuk berprestasi, tidak hanya untuk belajar akademik, tapi juga untuk berprestasi. Nah, keberadaan lab tadi yang saya katakan tadi, itu mahasiswa semuanya bebas memakai lab-lab yang ada di PKO ini, dengan aturan tertentu ya. Semuanya bebas digunakan. Semuanya itu untuk mendukung anak-anak atau mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk berprestasi, untuk menunjang prestasi. Nah, mahasiswa yang masuk biasanya beberapa yang sudah memiliki bekal dari klub misalnya, dari klubnya itu masuk, mereka sudah punya prestasi, itu ditingkatkan di sini. Dan yang terpenting lagi bahwa mahasiswa yang prestasi di sini juga diberikan penghargaan yang begitu luar biasa dengan berbagai macam beasiswa dengan skema yang bermacam-macam. Nah, terus di sisi lain saya sampaikan bahwa adik-adik mahasiswa kita juga banyak yang sudah prestasi, Pak Fadil. Jadi ada yang mulai internasional, nasional, provinsi, apalagi untuk kabupaten seperti Forprof itu sangat banyak sekali. Nah, internasional ada juga. Jadi ada cabang renang, ada cabang panahan, ada cabang silat, karate, terus kemudian juga cabang atletik, juga
juga semua sudah meraih tingkat internasional, nasional, dan sekarang beberapa yang ada di Puslada yang di KONI ya, PON ya, di bawah KONI Jawa Timur. Apalagi yang Porprov, apalagi sudah musim Porprov, nanti ada penundaan Porprov, itu para mahasiswa sudah mempersiapkan diri, baik mempersiapkan diri klubnya dan juga bisa diwadahi mempersiapkan di PKO dengan fasilitas yang kita siapkan, termasuk pengetesannya, termasuk peningkatan kondisi fisik seperti yang kita siapkan seperti ini. Termasuk difasilitasi dalam bidang akademiknya ya. Jadi akademik proses juga, pembelajarannya nanti mau dibuat seperti apa menyesuaikan dengan kondisi atlet yang sedang bertanding gitu. Ya, mahasiswa yang prestasi itu juga kita berikan semacam penanganan khusus. Jadi tidak sama dengan yang lain. Mereka sama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Diberikan penanganan khusus. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mereka prestasi, baik itu mereka berada di luar negeri maupun berada di Jakarta misalnya, tetap kita fasilitasi dan mereka bisa menempuh perkuliahan. Jadi tidak mengganggu proses perkuliahan. Perkuliahan tetap jalan, prestasi mahasiswa tetap kita utamakan juga. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Imam atas penjelasannya panjang lebar terkait dengan fasilitas yang dimiliki Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, bagaimana memanfaatkannya, dan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa di Prodi Pendidikan, bahkan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan karirnya di bidang kepelatihan yang masih SMA dan yang sederajat mau melanjutkan di pendidikan kepelatihan olahraga. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Imam bagaimana peningkatan, terutama tadi yang dijelaskan adalah peningkatan soft skill-nya itu. Peningkatan soft skill ternyata di Prodi Pendidikan Kepelatihan ini sangat difasilitasi banget gitu. Dan nanti bisa langsung dibuktikan dengan digabung dengan lab kepelatihan olahraga. Terima kasih dan selamat bergabung. Salam olahraga jaya. Jaya. Nama saya Muhammad Ridho Wahyudi, usia 26 tahun. Saya adalah alumni S1 jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Saya merupakan angkatan pertama tahun 2012 dan menjalani perkuliahan selama 8 semester dan alhamdulillah lulus di tahun 2016 dengan hasil yang memuaskan. Sekarang saya bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu pada unit Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Selama menjadi mahasiswa di jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu tentang teori dan praktik pelatihan olahraga di berbagai macam cabang olahraga. Saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu pendukung lainnya seperti biomekanika olahraga, fisiologi olahraga, kemudian kinesiologi olahraga, kesehatan olahraga, dan sebagainya yang sangat membekali saya untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Kemudian saya juga diajar oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya masing-masing dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, mengajar dan membina kami untuk menjadi mahasiswa yang unggul dan berkompeten di bidang keolahragaan, khususnya di bidang kepelatihan olahraga. Saya juga mendapatkan banyak pengalaman berorganisasi melalui himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, di mana di dalamnya kami menyelenggarakan perlombaan pertandingan olahraga antar pelajar. Kemudian kami juga terjun langsung di pelatihan di ekstrakurikuler olahraga, dan kami juga menyelenggarakan seminar atau workshop pelatih dasar untuk guru-guru olahraga di Kota Malang. Dan untuk adik-adik jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, teruslah berjuang, lawan rasa malas kalian. Teruslah berdoa untuk cita-cita kalian, tetapkan target kalian, dan berusahalah untuk mencapainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita Salsabila. Asal saya dari Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Saya berkuliah di jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun 2012 dan lulus pada tahun 2016.
Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai swimming teacher di Wesley International School dan founder of Spark Aquatic Malang. Kesan saya ketika saya berkuliah di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, tentunya saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang saya terapkan hingga saat ini pada dunia kerja. Selain itu, jurusan juga sangat-sangat mendukung saya pada kegiatan akademik seperti perlombaan mahasiswa berprestasi, tingkat fakultas, dan tingkat universitas. Pada tingkat fakultas, saya menjuarai juara 1, dan tingkat universitas saya menjuarai juara 3. Selain itu, jurusan juga mendukung saya pada kegiatan non-akademik seperti perlombaan renang Pomda dan Pomnas 3 kali berturut-turut. Juga saya mengikuti kegiatan Duta Kampus Universitas Negeri Malang pada tahun 2016 hingga saat ini. Pesan saya untuk adik-adik maba, jadilah mahasiswa yang berkarakter, cerdas, dan mandiri. Salam olahraga, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ashar Fadil Saudini. Saya berasal dari Kepanjen, Kabupaten Malang. Saya masuk kuliah di Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang pada tahun 2014. Saya lulus pada tahun 2018. Sekarang saya bekerja sebagai owner di salah satu usaha t-shirt yang ada di Malang. Kesan-kesan pada waktu kuliah yaitu memiliki relasi yang baru, memiliki teman yang baru, di tempat tugas yang lumayan banyak, bisa belajar dibimbing oleh dosen-dosen yang expert pada bidangnya. Lalu pesan saya untuk adik-adik maba, kuliah bukan cuma bagaimana kamu mendapatkan nilai yang bagus di kelas, tapi kuliah manfaatkan untuk membangun relasi yang banyak, menemukan jati diri, membangun pola pikir yang mampu menilai dari banyak sudut pandang. Manfaatkan organisasi yang ada di kampus, bisa intrakampus, bisa ekstra kampus, HMJ, BEM, UKM, atau yang lainnya, untuk membangun wawasanmu yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.